Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak dan Ibu dosen dan serta teman-teman saya sekalian. Hari ini kami berkesempatan untuk menyampaikan sebuah presentasi tentang studi literatur yang berjudul Penerapan Live Streaming pada Platform E-commerce sebagai Transformasi Digital dalam Pemasaran. Nah, presentasi kali ini dibawakan oleh saya, Andi Gersyaridwan, dan teman-teman saya yang turut membantu mengerjakan presentasi ini, yakni Mas Doni Tandian dan Mas Febra Dovanza. Baik, mari kita mulai ya. Nah, dari latar belakang, seperti yang teman bisa lihat, transformasi digital mengubah lanskap pemasaran secara besar-besaran. Kenapa sih? Karena nih teman-teman kalau perhatiin, transformasi digital ini kan berarti ada perubahan dari manual, dari yang biasa ke digital. Berarti kan ada inovasi, ada pengembangan taktik baru untuk melakukan pemasaran-pemasaran yang digital. Lalu ada live streaming dalam e-commerce atau live commerce, yakni memberikan belanja interaktif. Dulu kan kayak yang kita tahu, belanja itu kalau online paling di TikTok Shop pesen lalu udah selesai gitu aja, tinggal nunggu barang. Nah, sekarang dengan adanya live commerce ini kita bisa langsung interaktif dengan si penjual, kita pengen tahu ukurannya segala macam secara live. Jadi ada pengalaman belanja yang lebih baru. Lalu pandemi Covid mempercepat adopsi live commerce di Tiongkok, Indonesia, dan negara lainnya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, sebenarnya hal ini nih bakal terjadi cepat atau lambat. Cuman karena COVID-19 sebagai katalisator, jadi mau nggak mau terjadinya gejolak pasar yang begitu cepat, dan akhirnya perubahan pandemi ini menjadi tempat dan waktu yang tepat untuk bertransformasi digital gitu teman-teman. Lalu terakhir ada perlunya kajian literatur untuk memahami dampaknya dalam pemasaran modern. Nah, ini yang perlu diperhatiin teman-teman. Perlunya memperhatikan dampak, karena segala sesuatu yang positif kita juga harus mencegah terjadinya sesuatu yang negatif ya. Karena ya seperti yang teman-teman tahu, kita tuh harus selalu waspada dalam segala hal, bijak, dan jadinya kita akan selalu terus berkembang ke ranah yang lebih baik dan dengan hal-hal yang positif gitu. Lalu rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah pada penelitian ini yakni bagaimana proses penerapan live streaming e-commerce sebagai transformasi digital dalam pemasaran. Lalu tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui penerapan live streaming e-commerce dalam transformasi pemasaran digital. Lalu selanjutnya terdapat landasan teori. Nah, teman-teman di sini perlu tahu dulu nih, manajemen itu apa? Nah, kita mulai dari pengertiannya. Pengertian manajemen sendiri merupakan proses untuk mengatur entah sumber daya alam, sumber daya manusia, supaya aktivitas ini bisa terorganisir pada suatu organisasi dan tujuannya ini bisa tercapai. Nah, hal-hal penting apa aja sih yang perlu diperhatiin? Seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Nah, fungsinya manajemen ini apa sih? Nah, fungsinya itu untuk mengarahkan para individu, para kelompok, dan lain-lainnya agar berjalan sesuai tujuan organisasi. Nah, dalam manajemen pun ada banyak akar-akar ke bawah. Nah, cuman kita fokusnya ke manajemen pemasaran karena topik kita tentang pemasaran. Nah, manajemen pemasaran itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tukar yang menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan. Nah, hal-hal apa aja sih yang dilakukan manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran itu biasanya aktivitas intinya seperti menganalisis pasar, melakukan perencanaan strategi, serta melakukan pelaksanaan dan pengawasan. Nah, hal-hal tersebut pasti selalu dilakukan evaluasi bila rencana tidak sesuai atau berjalan dengan baik. Lalu ada pemasaran kontemporer. Pemasaran kontemporer tuh kayak kita menggunakan public figure, entah itu kayak selebgram atau influencer untuk menarik perhatian audiens. Nah, teman-teman pasti tahu kan selebgram mana aja yang teman-teman suka, entah itu selebgram tentang bodybuilding, kecantikan, ataupun pemain bola, ya apapun deh yang teman-teman suka. Nah, biasanya strategi yang digunakan tuh seperti aliansi atau joint venture, franchising dan licensing, outsourcing, serta merger. Nah, pada transformasi digital,
kita bisa lihat dampak-dampaknya nih, seperti adanya efisiensi waktu, biaya, serta meningkatnya daya saing. Nah, contoh nyatanya seperti pemanfaatan media sosial untuk promosi produk. Nah, interaksi dengan adanya pelanggan dan analisis data pasar secara real time. E-commerce dan live stream. Seperti yang teman-teman tahu, seperti TikTok Shop, Tokopedia, dan Shopee, itu juga merupakan salah satu platform yang besar ada di Indonesia. Nah, e-commerce sendiri terdiri dari berbagai jenis transaksi nih. Pertama ada B2C. B2C itu atau business to customer tuh aslinya artinya program bisnis yang dijalankan langsung ke konsumen seperti Shopee, Tokopedia. Nah, lalu ada juga business to business. Business to business ini merupakan transaksi antar perusahaan. Jadi ini skalanya udah gede nih teman-teman. Mereka pasti membelinya seperti produsen ke distributor segala macam dalam jumlah yang lebih banyak. Lalu ada C2C, customer to customer. Nah, ibaratnya saya ngejual barang ke kamu. Nah, itu kan langsung tuh kayak customer to customer, kayak jualan di marketplace. Nah, lalu ada B2G, business to government, ya, atau ke pemerintahan. Contohnya kayak pengadaan barang pemerintah secara digital, entah itu Chromebook dan segala macam kayak gitu. Lalu live streaming ini biasanya dengan melakukan video interaktif di platform e-commerce. Kayak misalkan teman-teman kalau misalkan punya temen yang follower banyak, teman-teman bisa nge-live. Nah, ketika nge-live itu tuh pasti teman-teman ada kan yang nonton tuh karena mereka terkenal. Nah, itu merupakan daya tarik orang tersebut untuk menarik. Nah, fungsinya untuk menyediakan informasi produk secara real time. Konsumen bisa langsung tanya jawab dengan penjual, bahkan meningkatkan rasa percaya. Nah, rasa percaya ini kenapa? Misalkan teman-teman mau beli nih, tapi ragu kan kalau beli di online shop. Kayak, "Mas, ini ukurannya gimana?" Ditanyanya kadang jawabnya lama, segala macem. Tapi kalau lagi live streaming gitu, teman-teman bisa langsung dijawab secara langsung. Jadi buat langsung transaksi juga enak gitu, teman-teman. Nah, pada metodologi penelitian kali ini, jenis yang digunakan merupakan kualitatif studi literatur. Nah, teknik penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Nah, sumber data yang digunakan jurnal ilmiah yang relevan pada waktu Juni 2025. Pada tinjauan penelitian, seperti yang teman-teman bisa lihat, ada beberapa peneliti yang kami gunakan dari beberapa tahun. Nah, fokus penelitiannya rata-rata seperti efektivitas Shopee Live, media sosial dalam meningkatkan penjualan, lalu perbandingan antara pemasaran tradisional dan live streaming, strategi segmentasi dan konten live untuk target audiensi muda, live streaming sebagai strategi pemasaran digital yang relevan, serta emosi dan kehadiran sosial mendorong pembelian impulsif saat live. Nah, dari hasil-hasil penelitian tersebut, teman-teman bisa lihat live streaming efektif dalam meningkatkan interaksi penjual dan pembeli, serta mempengaruhi keputusan pembeli secara instan. Lalu dapat meningkatkan keterlibatan dan konversi penjualan. Nah, tapi ini ada faktor penentunya juga nih efektivitas tersebut, seperti kepercayaan konsumen, kehadiran sosial, kualitas konten dan komunikasi penyiar, serta promosi diskon voucher dan limited offer. Nah, maksudnya tuh kayak kualitas konten. Temen-temen nih kalau misalkan kita pengen ngonten tapi kayak suaranya renyak-renyak redup, kan orang jadi bingung tuh, ini orang ngomong apa sih, jadi nggak jelas, jadinya nggak mau nonton. Terus kayak promosi, ada diskon voucher dan limited offer. Nah, kadang-kadang kan kita tuh suka banget sama diskon voucher gitu-gitu ya teman-teman. Kita tuh jadi pasti pengen, wah mumpung lagi ada promo nih boleh, apalagi lagi tanggal muda, langsung aja kita gas. Nah, jadi kita lebih pengen beli barang yang harganya tuh lebih murah daripada yang kita beli secara harga real gitu. Nah, kesimpulan dan saran dari peneliti dan saya sebagai presenter yakni kesimpulannya adalah pemasaran kontemporer, transformasi digital, dan e-commerce saling mendukung. Lalu, live streaming mengubah paradigma pemasaran dari satu arah menjadi interaktif. Serta, bisnis harus adaptif dan berbasis data dalam strategi digital. Nah, saran saya dan saran teman-teman saya adalah UMKM dan perusahaan besar perlu untuk mengikuti perkembangan teknologi. Nah, seperti yang teman-teman tahu juga,
teknologi kan sering berkembang nih. Nah, kalau teman-teman punya usaha UMKM dan nggak pernah ikut berkembang teknologinya, wah teman-teman pasti nggak akan bisa bersaing nih. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk melatih SDM digital marketingnya. Lalu untuk menilai efektivitas strategi live streaming secara berkala. Dan terakhir, untuk fokus pada pengalaman pelanggan yang jujur, menarik dan interaktif. Jadi balik lagi, ujung-ujungnya akan kembali ke evaluasi gitu teman-teman. Nah, itu aja penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.